Felicia. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pesantren Super Qiyam Lori Hanifida, dan juga kepada jajaran pengurus Hanifida dan juga kepada guru-guru Hanifida untuk ilmu yang telah diajarkan kepada kita, dan juga kepada orang tua aku, juga kepada teman-teman, kepada seseorang yang selama ini menjadi motivasi untuk semangat terus ya. Terus aku di sini Mezalun Nikotus Miara ingin dari kelas 11 Al-Quran Lari Hanifida, Al-Quran Lari Hanifida. Kali ini judulnya tentang ubudiyah yang ke-6, atau lebih tepatnya tentang tajhizul mait. Oke, jadi apa itu? Jadi itu merupakan artinya itu kayak kita tuh merawat, mengurus orang-orang yang telah meninggal. Nah, jadi kita itu kewajibannya cuma ketika ada orang yang meninggal tuh ada 4 doang. Itu memandikan, mengafani, kemudian sama mensolati dan memandikan, mengafani, mensolati dan memakamkan kayak gitu. Nah, kemudian untuk pembiayaan sarana prasarana perawatan itu itu bayarnya dengan gimana? Dari harta peninggalan si yang meninggal itu. Kemudian nah, ada juga itu juga tergantung oleh orang-orang ini yang meninggal tuh, maksudnya kayak gimana ya? Misalnya tuh ada yang muslim, ada yang syahid di dunia dan di akhirat, juga ada yang kafir zamimi, dan juga ada yang bayi prematur. Nah, kalau yang bagi yang muslim sama, kita tuh tugasnya adalah memandikan, mengkafani, mensolati dan memakamkan. Tapi kalau untuk yang kafir itu kita cuma mengkafani sama memakamkannya aja. Nah, kalau misalnya yang bayi, kalau orang yang syahid itu kita itu menyempurnakan kafannya, menyempurnakan kain kafan sama memakamkannya. Nah, kalau untuk bayi prematur tuh ada 3. Ketika dia lahir masih hidup, itu sama dengan cara memandikannya sama dengan orang yang dewasa. Maksudnya bukan cara memandikannya, sama dengan cara-cara orang yang dewasa memandikan, mengkafani, mensolati dan memakamkan. Itu yang lahir lahir secara hidup. Nah, itu untuk yang bayi. Nah, tapi kalau misalnya dia lahir secara sempurna, tapi kemudian dia meninggal, itu tidak boleh disolati. Tapi kalau misalnya dia bayi prematur yang belum berbentuk, itu cukup dia dibungkus dengan kain kayak gitu, dikafani. Kemudian ada pembagiannya. Jadi pembagian tuh dalam memandikan, pembagiannya itu ada ini. Pembagiannya itu ada memandikan mayat, habis itu orang yang memandikan, kemudian ada tempatnya itu gimana, sama etika dalam dalam tajhizul mayat ini. Jadi memandikan mayat itu kita menyediakan daun bidara, menyiapkan sabun dan campur dengan air, handuk, terus juga kapur barus. Nah, kalau orang yang memandikan itu ada laki-laki, kan yang meninggal ada laki ada yang perempuan. Nah, kalau yang laki-laki ini dia itu lebih keturunan dari laki-laki yang meninggal, misalnya ayahnya, kakeknya, anak laki-lakinya, anak saudara kandung laki-laki, anak dari saudara kandung laki-lakinya ini. Kemudian kalau yang perempuan gimana? Dari yang mahram dari mahramnya perempuan itu. Gitu. Dari keturunan perempuan. Kemudian tempatnya yang jelas, tempat itu sepi, tertutup. Juga kita juga melaburi wangi-wangian kayak gitu, agar Rasul tuh malaikat itu merahmati kayak gitu. Kemudian etikanya. Nah, etika dalam memandikan ini juga harus wajib memakai sarung ya, alas tangan. Kemudian kita tuh tidak boleh melihat auratnya. Nah, setelah itu yang terakhir tuh dalam memandikan, terus tuh juga dalam ini ya, kita mesti mengafani mayat ini. Ada 25 lembar kain atau 3 lembar kain bagi laki-laki, kalau perempuan 7 kayak gitu.
karena kan perempuan kan lebih ini, jadi juga lebih banyak tertutupnya gitu, apalagi untuk di bagian ini. Kemudian nah juga kainnya, terus kapasnya itu kita dikasih wangian kayak gitu. Kemudian kapasnya ini setelah dimandikan, mayat ini diletakkan di atas kain. Kemudian tapi kadang juga udah ditaburi dengan wangian. Kemudian kapas itu untuk menutupi bagian yang berlubangnya, ya hidung, telinga, pokoknya bagian-bagian berlubang termasuk dubur-dubur itu ditutupin. Nah kemudian setelah itu kita tuh kainnya itu dari kiri ke kanan baru kanan ke kiri, dia kayak gitu. Jadi tuh setelah ditutup kain-kain juga untuk bagian setelah dibungkus dengan kain, perempuan tuh juga harus ditutupin. Terus tuh kalau perempuan tuh kelihatan wajahnya kayak gitu. Nah, mungkin sekiranya dari saya cukup presentasi kali ini. Bila ada salah kata mohon maaf. Sorry for mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.